Para sahabat dan para mahasiswa, saya akan meneruskan pembicaraan mengenai teori pemerintahan. Kali ini saya secara khusus akan berbicara tentang ekonomi dan pemerintahan atau dialektika antara ekonomi dan pemerintahan. Mengapa saya berbicara begitu? Ada dua sebab paling tidak. Pertama, bahwa ilmu pemerintahan selama ini jarang berbicara aspek ekonomi. Pemerintahan itu sibuk dengan organisasi, sibuk dengan kantor, sibuk dengan kebijakan, sibuk dengan organisasi birokrasi, tetapi sebenarnya konten atau isi penting yang berbicara tentang ekonomi itu sangat terbatas. Padahal ya itu pemerintahan ini kan sebenarnya terkait ya dengan persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua, ya pemerintahan mengandung ekonomi pasti. Ekonomi juga bisa memandang pemerintahan. Jadi bagi kita penting ilmu pemerintahan itu memandang ekonomi, bagaimanapun ekonomi itu menciptakan pemerintahan dan pemerintahan itu menjalankan fungsi otoritas itu untuk mengatur, untuk membuat regulasi, distribusi, dan proteksi terhadap ekonomi. Dan ekonomi ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintahan itu pasti berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Air, hutan, kebun, sawit, karet, tambang, migas, beras, dan sebagainya, itu adalah hajat hidup orang banyak, itu mengandung ekonomi dan pasti mengandung pemerintahan. Sekurang-kurangnya setiap hajat hidup orang banyak itu pasti melibatkan interaksi antara pemerintah, rakyat, kemudian juga masyarakat ekonomi atau pengusaha. Atau dalam hal teori negara, ini ada relasi antara negara, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil. Atau kalau kata orang neolib itu ada sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga. Sektor pertama itu sektor publik. Ini yang saya paling nggak suka dengan istilah sektor publik. Lalu sektor kedua itu namanya sektor private, sektor privat. Ini yang mengejar keuntungan atau masyarakat ekonomi. Kemudian yang ketiga sektor voluntaris, masyarakat sipil gitu ya. Biasanya pembicaraan masyarakat sipil itu mengabaikan kata rakyat dan warga. Jadi dia perkumpulan orang-orang gitu ya yang lebih ditekankan pada, kalau menurut neolib itu pada voluntarisme gitu. Sukarela, voluntaris itu sukarela ya, padahal kan tidak sukarela juga. Justru yang kita harapkan ketika kita berbicara tentang masyarakat sipil itu ya organizing power, mengorganisir kekuasaan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat di hadapan pemerintah dan juga di hadapan masyarakat ekonomi. Itu poin saya. Dan ketika kita berbicara tentang ekonomi dan pemerintahan ini paling tidak ada tiga hal penting, tiga perspektif juga gitu. Pertama itu perspektif ekonomi politik, ini yang sering saya pakai. Sebenarnya ini konsep yang sudah tua di zaman Yunani kuno. Itu ekonomi politik ini kan memadukan antara ekonomi dan politik, terutama lebih terfokus bagaimana polis, bagaimana government, bagaimana pemerintah itu mengatur, mengelola kehidupan ekonomi. Jadi artinya ekonomi itu tidak hanya persoalan oikonomia atau manajemen rumah tangga, tetapi ada kaitan antara oikonomia dengan polis. Oikonomia itu rumah tangga yang kemudian nanti mengilhami munculnya ruang privat, kepentingan privat di dalam keluarga yang pasti di dalamnya itu mengandung manajemen rumah tangga, dan manajemen rumah tangga itu titik beratnya adalah ekonomi. Bagaimana mencari pendapatan, membelanjakan pendapatan untuk kepentingan banyak hal dalam keluarga.
Nah, ekonomi politik itu terkait dengan antara privat dengan publik gitu tadi. Kalau polis, negara kota itu berkaitan dengan publik gitu. Dan artinya sebenarnya ekonomi politik itu tidak mengendaki bahwa aspek ekonomi itu tidak hanya bekerja di rumah tangga, tapi dia punya efek, punya dampak, ya punya kaitan dengan kepentingan publik gitu. Ya, artinya orang mencari kekayaan itu memang hak privat gitu. Tapi tentu saja kan mencari kekayaan itu akan berhubungan dengan orang lain. Jadi orang itu sudah keluar dari ruang privatnya lalu ke ruang publik gitu. Sehingga ini karena itu kan saya selalu mengkritik pemilahan antara sektor publik ya. Sektor publik dengan sektor privat. Sektor publik itu artinya ya di negara, di pemerintah itu yang terus-menerus harus dipublikkan. Sementara yang sektor privat itu ya privat terus. Artinya sektor publik itu bukan sektor privat atau non-privat gitu. Tetapi yang publik itu pengennya diprivatkan. Jadi bukan yang privat itu mau dipublikkan supaya menjadi perhatian banyak orang, tetapi sebaliknya yang siapapun yang bekerja di ranah publik itu harus dipublikkan gitu. Nah, sementara urusan-urusan publik itu bisa diprivatisasi. Jadi artinya ini poinnya kan sebenarnya ini ekonomi politik itu kan kaitan antara kekuasaan dan kekayaan, dan terutama fokusnya pada bagaimana kekuasaan, kebijakan yang itu dimiliki oleh polis atau oleh negara atau oleh pemerintah itu mengatur, mengurus tentang kehidupan ekonomi untuk kepentingan orang banyak. Jadi hajat hidup orang banyak itu sama dengan publik. Kalau kepentingan privat saling berinteraksi dan itu melibatkan pemerintah, maka itu disebut sebagai hajat hidup orang banyak. Nah, itu pandangan ekonomi politik yang lama itu begitu, dan memang ini dalam perjalanannya perspektif ekonomi politik ini sangat kuat. Dia berbicara tentang relasi kekuasaan para pihak, para subjek, terutama yang paling tidak ada pemerintah, ada rakyat, ada modal atau sektor privat. Ya, relasi subjek itu di dalam proses ekonomi. Ada proses produksi, proses konsumsi, kemudian distribusi, transaksi, dan sebagainya. Jadi kita melihat pertautan antara kekuasaan dan kekayaan itu di dalam proses-proses ekonomi itu. Jadi misalnya ya berkaitan dengan produksi pertanian, di sana ada petani, ada tenggulak, ada pemerintah, itu kan mau tidak mau kekayaan ada, kekuasaan ada, dan ini saling kait-mengkait. Bagaimana kekuasaan itu tengkulak, jadi yang berkuasa tidak hanya pemerintah, tapi ya tengkulak itu punya kuasa. Dan saya juga sering mengajak kita semuanya untuk menggunakan ekonomi politik itu untuk melihat ya pemerintahan, termasuk desa. Kalau kita berbicara desa dengan pendekatan legal formal, administrasi pemerintahan, kedudukan desa itu nggak menarik. Itu penting tapi tidak cukup. Kita harus melihat ekonomi politik, melihat desa dengan ekonomi politik. Misalnya kaitan antara negara, modal, dan desa. Kaitan negara, modal, dan rakyat di dalam ranah desa. Dan kita kan bisa menunjukkan, oh di sana misalnya ada bias kota misalnya. Pengelolaan kekuasaan dan kekayaan yang bias kota. Melakukan eksploitasi terhadap desa. Jadi kota, negara, modal ini menjadi satu kekuatan yang berkoalisi. Kemudian petani, desa, masyarakat setempat, ya itu menjadi tempat, menjadi sumber untuk eksploitasi yang dilakukan oleh kota, negara, dan modal itu. Sehingga ini menimbulkan kesenjangan. Artinya memang analisis ekonomi politik itu kan berbicara tentang ada dimensi kelas ya, kalau kita menggunakan perspektif Marxis gitu. Ya ada kelas
bagaimana kaitan antara kelas rakyat jelata sama rakyat jelita, atau antara borjuis dengan buruh atau proletar, yang kemudian di dalamnya itu ada komprador atau yang sering saya sebut sebagai rakyat jelalatan, itu di dalam berinteraksi untuk kepentingan ekonomi. Dan analisis kelas kan selalu mengatakan bahwa apa yang disebut dengan negara itu memfasilitasi rakyat jelita atau borjuis ini dalam melakukan dominasi kekuasaan atau dominasi politik dan eksploitasi secara ekonomi terhadap rakyat jelata, yaitu buruh dan tani. Nah, dari Michael Lipton kita bisa melihat bahwa persoalan kelas itu tidak hanya jelata dan jelita, tidak hanya proletar dan borjuis, tapi juga desa kota. Ya, jadi kota itu bisa maju, bisa tumbuh, bisa uangnya banyak, modalnya banyak, ya itu karena kekuasaan. Jadi yang sudah sering saya katakan bahwa urbanisasi itu tidak hanya semata-mata berbicara perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi urbanisasi itu mengandung ekonomi politik. Tidak hanya demografis, tidak hanya aspek kependudukan, tapi ekonomi politik. Bagaimana negara itu menciptakan kota dan modal. Ya, jadi negara ini bikin kota, bikin modal, itu yang paling awal itu. Jadi ada urbanisasi modal. Perpindahan modal dari desa ke kota. Jadi tidak hanya penduduk saja. Kalau kita lihat penduduknya pun tidak hanya soal soal demografis, tetapi ini juga eksploitasi. Yang sering saya katakan kan ini koalisi antara negara, kota, dan modal ini melakukan eksploitasi terhadap tanah, hasil bumi, dan tenaga kerja murah di desa dari desa. Jadi itu ekonomi politik. Sehingga ekonomi politik ini sebagai sebuah perspektif yang tajam untuk melihat realitas. Ya, jadi realitasnya bisa dipotret. Secara metodologis kan kita itu punya cara pandang realis dan punya cara pandang idealis. Jadi realis itu apa yang terjadi, dan kemudian yang kedua ya idealisme itu ya apa yang seharusnya kita lakukan. Dan relasi antara desa, negara, modal ini menjadi penting ini, yang nanti akan secara khusus akan saya bahas pada kesempatan lain. Jadi ini bukan hanya perkara soal pemerintahan di dalam perkantoran, kedudukan, dan sebagainya. Tentu saja soal kedudukan, kewenangan ini harus kita kaitkan dengan ekonomi politik. Tidak hanya soal uplak-uplek, soal kantor desa, soal struktur desa, kemudian seharusnya ini kata orang seharusnya desa itu punya dinas, punya ASN sehingga memberikan pelayanan publik. Tidak itu. Ya, jadi bagaimanapun bahwa struktur susunan kelembagaan itu harus kita letakkan pada realitas ekonomi politik. Dan dari ekonomi politik itu kita bisa melihat ketimpangan. Timpangan tadi antara yang jelita dengan jelata, antara kota dengan desa gitu. Dan para sahabat, ini ekonomi politik itu bisa kita gunakan untuk melihat transformasi pemerintahan, bisa untuk melihat ya banyak fenomena politik. Misalnya menggunakan ekonomi politik untuk melihat demokratisasi, bisa melihat perubahan dari otoritarianisme ke demokrasi. Kalau di zaman tahun 60-an itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa menciptakan demokrasi. Demokrasi yang kokoh itu bisa dihasilkan kalau ekonominya itu kokoh, pertumbuhan ekonominya tinggi, dan sebagainya. Jadi artinya pada waktu itu tesis modernisasi namanya. Jadi demokrasi itu membutuhkan kelas menengah misalnya. Itu banyak itu teori-teori itu, dan saya nggak usah sebut nama-namanya ya. Tetapi ternyata realitasnya berbeda. Kalau kita melihat di tahun 70-an di Amerika Latin, di Asia dan sebagainya, itu kehendak dan tindakan untuk menumbuhkan ekonomi luar biasa.
Tapi yang terjadi bukan demokratisasi. Yang terjadi sebaliknya, otoritarianisme. Pemerintahan birokratik dan pertumbuhan ekonomi ini dua sisi mata uang. Itu artinya saya sedang melihat ekonomi politik. Jadi artinya pemerintahan birokratik otoritarian itu dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi, menciptakan stabilitas politik untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau demokrasi malah justru diyakini ini mengganggu stabilitas dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi itu semakin memperkuat pemegang kekuasaan pemerintahan yang otoritarian birokratik itu. Jadi pembangunan yang masuk ke berbagai tempat, berbagai sektor termasuk pembangunan desa itu bukan untuk menciptakan kemakmuran, bukan untuk menciptakan pembentukan kewargaan yang sempurna, tapi justru digunakan untuk mengawetkan otoritarianisme, mengawetkan pemerintahan yang birokratik. Jadi ini analisis ekonomi politik memadukan antara pemerintahan yang otoriter birokratik tadi dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mendukung pemerintahan birokratik itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi itu rapuh, ya, rapuh. Lalu setelah kita melihat kejadian runtuhnya ini atau negara birokratik kapitalis, gitu ya, itu kan sering disebut negara birokratik kapitalis itu negara yang memadukan antara otoritarianisme dengan pertumbuhan ekonomi. Ternyata negara birokratik kapitalis ini ya gampang runtuh, mengalami kontradiksi, mengalami delegitimasi di hadapan rakyat jelata. Ya. Dan ekonomi ini kan mudah runtuh, mudah krisis. Sehingga ini banyak negara-negara yang kemudian bergerak dari otoritarianisme menuju demokrasi itu karena justru didorong oleh krisis ekonomi. Yang paling nyata ya Indonesia. Tahun 97 itu Orde Baru itu mengklaim bahwa fundamentalisme ekonomi itu sangat kuat. Tapi beberapa bulan berikutnya ya ada krisis moneter gitu. Rupiah runtuh, habis itu terus berkembang mengalami eskalasi menjadi krisis ekonomi, krisis politik, krisis legitimasi dan menyebabkan runtuhnya negara birokratik otoriter Orde Baru, lalu menghasilkan demokrasi. Jadi ini adalah cara pandang ekonomi politik atau ya katakanlah ini kalau kita menggunakan perspektif Marxis ya ini basis material itu mengalami krisis dan ya krisis itu akhirnya menimbulkan krisis legitimasi lalu muncul gelombang demokratisasi. Jadi ini memang menarik ya kaitan antara politik dan ekonomi dalam dunia pemerintahan. Kita bisa melihat bagaimana relasi desa dengan rakyat, desa dengan negara. Gitu. Kita juga bisa melihat demokrasi, bagaimana kaitan antara ekonomi politik itu bisa memunculkan demokrasi, tapi juga bisa meruntuhkan demokrasi. Ekonomi yang baik bisa memunculkan otoritarianisme, tapi juga bisa menciptakan yang namanya demokrasi. Demikian juga sebaliknya krisis. Ya krisis pada tahun 65 itu melahirkan otoritarianisme. Munculnya dari Soekarno ke Soeharto itu kan krisis ekonomi memunculkan otoritarianisme. Tapi di tahun 98 krisis ekonomi memunculkan demokrasi. Nah ini juga penting, memang itu biasa dikaji oleh para ilmuwan politik. Tapi ilmuwan pemerintahan juga bisa melihat transformasi pemerintahannya itu ya. Bukan semata-mata pada pergolakan politik, bisa ya. Jadi transformasi dari dari otoritarianisme ke demokrasi itu kan harus bisa menjadi perhatian para ilmuwan pemerintahan, dan di sana
antara lain mengandung aspek ekonomi. Ya. Nah ini ekonomi politik begitu, dan nanti penting saya akan lanjutkan pembicaraan berikutnya. Itu yang pertama, ekonomi politik ya. Kemudian yang kedua, ini perspektif ekonomi melihat pemerintahan. Terutama ini justru munculnya teori ekonomi klasik, ekonomi yang memisahkan diri dari politik. Kalau yang tua kan ekonomi politik, tapi sejak tahun 1700-an dan ada tokoh bernama Adam Smith, ekonom, bapak ekonom liberal, bapak ekonomi pasar bebas ini berupaya untuk memisahkan ekonomi dari dunia politik. Terutama ini pada aspek pengetahuan ya, pengetahuannya dipisahkan, dan kemudian juga pada praktek. Ya, titik tekan dari ekonomi klasik itu adalah bagaimana mengakumulasi kapital, mengakumulasi kekayaan yang sebesar-besarnya. Dan perhatiannya tanpa campur tangan pemerintah. Jadi yang politik dikeluarkan, yang campur tangan pemerintah, kebijakan itu dikeluarkan, dan lebih banyak menggunakan mekanisme pasar bebas. Pemerintah nggak usah banyak mengatur, nggak usah banyak membuat regulasi, campur tangan, karena di dalam ekonomi itu selalu ada ini ya, invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat, yang itu bisa ya tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan dengan pendekatan politik maupun kebijakan. Jadi lebih baik self-regulating ya. Jadi pasar itu mengatur dirinya sendiri sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Jadi kalau permintaan dan penawaran itu bertemu, di situ ada ceteris paribus, itu pelajaran ekonomi waktu SMP, ada titik keseimbangan. Nah ini namanya kan self-regulating, mengatur dirinya sendiri sesuai dengan hukum alamiah, baik hukum alam maupun hukum sosial yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau antar manusia itu berinteraksi jual beli, penawaran dan permintaan, pasti di sana akan ada aturan yang bekerja secara alamiah. Jadi pemerintah nggak usah banyak mengatur, nggak usah banyak turun tangan gitu ya, karena memang nanti kalau pemerintah turun tangan itu malah justru menimbulkan masalah. Jadi keyakinannya begitu, politik keluarlah gitu ya, lalu ekonomi ya menggunakan logika ekonomi. Ya tujuannya untuk menciptakan pasar bebas, perdagangan, industri, sehingga kekayaan itu bisa sangat terakumulasi, bisa menjadi sangat besar begitu. Dan kemudian ini saya ingin mengatakan begini ya, bahwa pemerintahan itu menjadi satu objek, satu fenomena yang dikaji oleh sarjana ekonomi. Atau dengan kata lain tadi, ekonomi memandang pemerintahan. Untuk kepentingan ekonomi tentu, bukan untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan pemerintah. Kembali ke ini ya, kembali ke oikonomia, rumah tangga, kembali ke sektor privat. Artinya ya mereka melihat pemerintahan ini sebagai gangguan lah terhadap kepentingan privat, kepentingan akumulasi modal gitu. Sehingga ini antara lain dimunculkan ada teori government failure, kegagalan pemerintah. Lalu muncul ada konsep namanya public choice theory, teori pilihan publik. Jadi ini dua konsep yang saling mempengaruhi begitu. Dan itu artinya apa? Pasar yang gagal menurut mereka, pasar yang tidak sehat, ada monopoli misalnya, atau ada kemacetan proses produksi dan distribusi, itu justru karena disebabkan oleh intervensi pemerintah, karena regulasi yang berlebihan, termasuk pajak dan sebagainya, itu mengganggu kepentingan akumulasi modal itu. Campur tangan pemerintah, regulasi dan beserta macam-macamnya itu namanya menciptakan inefisiensi. Karena prinsip sarjana ekonomi, prinsip ekonomi itu efisiensi. Dulu waktu SMP saya diajarkan tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu mengeluarkan modal yang sedikit tetapi
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Atau itu prinsip tentang homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi itu menurut sarjana ekonomi ya mengeluarkan uang yang atau modal yang sedikit memperoleh hasil yang besar. Atau itu sering disebut dengan teori rasional ekonomi. Teori ekonomi rasional itu ongkosnya sedikit mungkin, hasil dan manfaatnya sebesar mungkin, dan yang ketiga risikonya sekecil mungkin. Jadi kalau ini apa namanya ada teori high return, high risk gitu ya, resiko tinggi gitu ya, resikonya tinggi. Yaitu misalnya kayak orang bisnis saham gitu ya. Tapi poin umumnya gitu ya, ongkosnya sedikit, manfaatnya besar, hasilnya besar, lalu sebisa mungkin resikonya itu kecil. Ya meskipun kemudian diinovasi ya, memang kalau mau bisnis harus resikonya harus tinggi. Jadi para pebisnis itu harus risk taker ya, pengambil resiko gitu. Kalau nggak berani mengambil resiko ya dia tidak akan dapat hasil yang besar karena menggunakan modal untuk hasil itu tidak bekerja di ruang yang kosong. Sehingga ini lalu kemudian muncul ekonomi publik. Mau tidak mau ya ekonomi tidak hanya privat seperti yang diyakini oleh sarjana klasik gitu ya. Tetapi ya ini neoklasik. Neoklasik itu lalu menghasilkan ekonomi publik, punya kaitan-kaitan dengan orang lain, punya kaitan dengan pemerintah gitu ya. Jadi itu pada tahun 60-an melahirkan konsep government failure ini ya. Jadi intervensi pemerintah itu malah justru menciptakan inefisiensi, menciptakan kerugian yang besar bagi proses pertumbuhan ekonomi. Proses penciptaan kekayaan itu, nah itu terganggu oleh itu, ya. Dan ini sama juga ketika mengikuti ajaran Adam Smith ya. Adam Smith itu kan mengajarkan begini ya, kalau kita mau mau makmur itu perdagangan lah. Jadi tidak pertanian ya, perdagangan. Lalu perdagangan itu yang membutuhkan infrastruktur. Jadi pemerintah, pangeran, raja itu penting untuk menyediakan infrastruktur ya, jalan, jembatan dan sebagainya itu untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan. Jadi infrastruktur, perdagangan, pertumbuhan, kemakmuran. Jadi infrastruktur makanya disebut sebagai infrastruktur. Tapi tesis yang kedua, Adam Smith mengatakan bahwa ya jangan membangun infrastruktur jalan itu di padang pasir maupun di villa-villa di jalan-jalan yang menuju villa pejabat. Itu tidak efisien. Itu tidak ada economic return, itu tidak ada perdagangan di sana gitu. Jadi artinya ya membangun jalan, membangun infrastruktur itu ya harus bisa memberikan sumbangan untuk perdagangan. Dan sebaliknya, perdagangan juga harus membangun infrastruktur ini yang kemudian menjadi ide awal untuk tumbuhnya jalan tol gitu. Jalan itu berbayar begitu ya. Nah, artinya ini ada pendekatan efisiensi. Jadi pemerintah itu dibutuhkan peranannya, dibutuhkan terutama pada aspek publik, sektor publik itu yang bisa digunakan untuk mendukung perdagangan yang lebih lancar, yang itu nanti akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kalau pada satu tempat itu tidak bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ya jangan dibangun jalan. Itu yang kemudian dipakai oleh para teknokrat Orde Baru, teori itu ya. Ini ekonomi politik juga sekaligus juga artinya pemisahan antara ekonomi dan politik oleh para sarjana ekonomi ini kan itu politik ekonomi mereka juga. Jadi ekonomi sebagai politik mereka gitu ya. Jadi zaman Orde Baru begini ya, infrastruktur itu mahal. Satu ya. Kemudian ya infrastruktur itu harus bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memikirkan bahwa infrastruktur harus memperhatikan economic return, pengembalian ekonomi. Artinya ya jangan membangun infrastruktur di tempat-tempat yang dianalisis itu tidak memberikan sumbangan terhadap economic return. Ya oleh karena itu yang jalan-jalan infrastruktur yang bagus itu hanya dibangun di Jawa sama di kota-kota besar.
di pelosok negeri, ya, termasuk di Papua atau di pelosok di desa, itu yang nggak dibangun. Itu terlalu mahal, itu ekonomi returnnya, pengembalian ekonominya nggak ada. Nah, oleh karena itu, ini pendekatan ini semacam ini sering disebut pendekatan teknokratik, itu mengabaikan aspek keadilan, menciptakan kesenjangan, dan juga menciptakan semacam desintegrasi lah. Nah, oleh karena itu, mengapa Presiden Jokowi itu melihat infrastruktur tidak hanya ekonomi, tapi dua, ya, aspek politik itu untuk mempersatukan Indonesia, menghubungkan antar daerah, dan orang daerah itu punya persepsi yang baik terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua juga untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini infrastruktur itu begitu, ya. Jadi oleh karena itu melihat infrastruktur itu harus dengan ekonomi politik juga. Saya kembali ke tadi yang pertama. Nah, kalau ekonomi ini semata-mata politik ekonomi menurut dia. Jadi cara pandangnya itu menguntungkan ekonomi aja, bukan menguntungkan rakyat. Dan oleh karena itu, ini teori yang paling teknokratik itu ya berasal dari para sarjana ekonomi ini. Itu ilmu yang sangat dekat dengan jelita, tapi jauh dengan jelata gitu. Kegagalan pemerintah atau government failure dalam menciptakan efisiensi dan menciptakan pasar yang sehat, kemudian pertumbuhan ekonomi ini juga terkait dengan apa yang mereka sebut dengan public choice theory, teori pilihan publik. Ini yang sangat disukai oleh para sarjana ekonomi dan sarjana administrasi publik. Dan ini juga menjadi satu varian dalam studi ekonomi politik juga gitu. Tapi kalau orang ekonomi kan menghindari istilah politik, tapi lebih suka pada ekonomi publik. Ya. Meskipun tidak semua ekonom begitu ya, seperti Faisal Basri ya dia biasa menggunakan kosakata ekonomi politik. Kalau ekonom yang konvensional itu lebih banyak menggunakan konsep ekonomi publik gitu. Nah, public choice theory, teori pilihan publik ini orang melihat bahwa para pejabat, pejabat publik tadi, yang di pemerintah, di negara atau di birokrasi itu punya self interest, punya kepentingan pribadi. Jadi memaksimalkan kepentingan pribadinya. Sehingga kalau mereka itu mengerjakan pekerjaan publik, terutama izin ya, izin menerapkan regulasi itu pasti mengandung interest pribadi. Ini yang antara lalu memunculkan konsep namanya perburuan rente, rent seeking ya, perburuan rente. Jadi ini gampangnya ya rente itu ya kalau kasarnya pungli gitu ya, pungutan liar itu. Tapi maksud saya ya proses untuk pengaturan ekonomi dengan izin ini kan salah satu instrumen untuk pengaturan ekonomi ya, selain itu untuk kegiatan sosial. Jadi di dalam pengaturan ekonomi itu lalu ada para pejabat itu yang pengen mencari keuntungan pribadi. Ya misalnya izin ini kan tidak menggelinding dengan sendirinya, tapi ada yang menggelindingkan. Ini tidak ada makan siang gratis. Nanti Anda setelah memperoleh izin itu lalu bisa dapat pinjaman, lalu bisnis Anda besar. Masuk kami hanya memfasilitasi Anda gitu ya. Jadi kan beda kalau teori Makuno kan ini komprador ini yang pemberi izin ini memfasilitasi mereka. Tapi yang Marxis baru ya ini punya termasuk ekonomi publik tadi itu punya titik yang hampir sama gitu ya. Jadi artinya ya orang-orang ini punya self interest, punya kepentingan pribadi untuk rente tadi. Ya istilahnya menjual izin lah. Jadi izin itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang murni begitu ya. Tapi ya saya mengeluarkan izin ini, saya harus kaya seperti Anda. Nanti setelah Anda dapat izin lalu menjalankan bisnis, Anda akan kaya raya. Masa saya hanya melihat Anda kaya raya tetapi saya nggak dapat apa-apa. Ya gampangannya begitulah. Ya nanti
para mahasiswa bisa mencari di banyak literatur, mulai dari googling dulu lah, perburuan rente gitu ya. Jadi ya perburuan rente itu ya bagaimana sektor publik itu, para pejabat publik itu mencari keuntungan privat ketika melayani aktivitas ekonomi, ketika melayani ini ya apa namanya kepentingan sektor privat. Jadi ini yang kemudian sering disebut ya, itu mereka tidak bisa membedakan antara kepentingan publik dan privat. Jadi yang publik itu diprivatkan gitu ya. Tapi kan saya juga sering mengkritik, jadi artinya ini bukan hanya soal para pejabat publik yang melakukan privatisasi melalui apa namanya perburuan rente. Tapi kalau di zaman sekarang ini ya sudah banyak bagaimana orang itu melakukan kolonisasi terhadap ruang publik. Kolonisasi itu ya sama dengan privatisasi ruang publik. Ruang publik itu di apa namanya, dirampas mereka lah, dirampas para apa namanya orang-orang privat itu untuk kepentingan mereka. Ya, bukan hanya pejabat publik, tapi orang-orang privat maksud saya ya. Bagaimana mereka melakukan komodifikasi gitu terhadap apa namanya ya, terhadap jual beli untuk bisnis mereka itu ke dalam ruang publik. Misalnya kalau di bulan Ramadan itu kan begitu ya, itu ada komodifikasi apa namanya bisnis memanfaatkan Ramadan gitu. Dan ada juga ini yang orang-orang yang kaya raya itu, yang luar biasa, termasuk para artis itu yang kemudian banyak mengisi ruang publik di TV gitu, ya, di TV, di media sosial itu kan luar biasa. Orang bilang itu pamer kekayaan, ya, pamer kekayaan. Kalau saya nggak peduli kok. Orang mau kaya, mau kekayaannya itu 7 turunan, tingginya 7 langit, saya nggak peduli. Saya nggak peduli itu kekayaannya itu mau haram, mau halal, saya tidak peduli. Ya, biarkan itu. Mereka punya klaim ini dengan keringat, ini dengan berjuang, ya silakan aja. Lalu mereka itu, ini saya itu juga menyumbang untuk ini, ya silakan, saya nggak peduli soal itu. Ya, yang saya pedulikan adalah mereka itu merampas atau paling tidak menciptakan polusi ruang publik dengan kehidupan pribadinya. Kehidupan pribadi itu ya tentu lengkap, bisa soal kekayaannya, bisa soal keluarganya, bisa soal anaknya dan sebagainya. Jadi itu namanya termasuk salah satu kolonisasi ruang publik. Dan itu tren milenial itu begitu ya. Milenial itu ya artinya sesuatu yang sangat privat itu dibawa ke ruang publik untuk menciptakan kolonisasi polusi ruang publik itu ya. Jadi milenial apa namanya, milenial mimiknya apa namanya, mimik leyeh gitu ya. Leyeh mimik, leyeh nuraninya kolonial. Nah, kolonial gitu ya. Jadi yang namanya kolonialisme, developmentalisme modern, lalu milenialisme, neoliberalisme ini ya itu sama. Itu termasuk aspek ekonomi politik, bagaimana kepentingan ekonomi privat, kepentingan ekonomi pribadi itu merampas ruang-ruang politik. Ya, jadi sama, itu namanya politik ekonomi itu. Artinya ya politiknya untuk kepentingan ekonomi itu. Mereka anti ya termasuk orang-orang sarjana ekonomi itu, termasuk orang-orang yang privat itu kan anti politik. Tapi mereka pasti berhadapan dengan politik. Anti politik ya. Dalam pengertian ya politik itu menciptakan gangguan begitu ya. Tapi mereka berpolitik juga, politik ekonomi ya, dengan cara tadi ya, konsep-konsep bagaimana istilah sektor publik, sektor privat itu ya, sektor voluntaris itu juga politik ekonomi mereka. Artinya kembali lagi bahwa sektor publik itu bukan sektor privat atau sektor non privat yang bagaimana caranya
itu bisa diprivatisasikan gitu ya. Jadi itu solusi privatisasi itu, karena yang publik-publik tadi termasuk public choice teori pilihan publik itu kata mereka itu di rent seeking gitu, atau dirampas oleh para pejabat publik ya. Lalu bagaimana caranya untuk menciptakan ekonomi yang efisien itu dengan cara privatisasi. Ini privatisasi itu sudah lama ya. Tapi yang terbaru itu kan bagaimana neoliberal itu menggunakan pemerintah untuk campur tangan yang banyak dalam rangka untuk privatisasi. Yang itu antara lain didorong oleh pidato Presiden Ronald Reagan Amerika pada tahun 80-an awal itu. Reagan bilang bahwa pemerintah itu bukan solusi bagi bangsa kita, sebab pemerintah itu bagian dari masalah. Jadi ini peran pemerintah dalam ekonomi yang terlalu besar, yang kemudian waktu itu disebut sebagai big government. Jadi big government itu pemerintah yang punya peran besar, tidak hanya di sektor publik tapi juga sektor ekonomi dan sektor sosial. Membagi uang yang banyak untuk orang pengangguran dan sebagainya, ini bagi para liberal itu nggak menarik, itu nggak baik, itu nggak baik. Ya termasuk punya BUMN itu juga nggak menarik. Janganlah BUMN itu harus disudahi. Pemerintah itu jangan jadi pemain. Cukup menjadi pengatur, penonton aja, nanti menerima pajak selesai, gitu ya. Gitu. Silakan aja Anda ambil pajak gitu ya, tapi ya jangan besar-besar. Biasanya kan mereka nggak suka kalau ditarik pajak besar, dan itu pernah menjadi debat antara Partai Republik dan Partai Demokrat soal pajak. Kalau sekarang ya sama aja lah gitu ya. Jadi ini privatisasi ini menjadi jalan tadi ya. Artinya ini government failure gitu. Terus kemudian yang kedua teori pilihan publik. Lalu yang ketiga rent seeking gitu ya, perburuan rente. Lalu yang ini privatisasi. Sudahlah. Yang negara-negara itu diprivatisasi, kemudian deregulasi, pengaturan yang harus dilonggarkan, ya, debirokratisasi, aturan-aturan yang dilonggarkan, terutama aturan yang itu mengatur ekonomi, supaya dilonggarkan, lalu bisa menciptakan efisiensi, dan efisiensi itu nanti bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu. Tapi di zaman baru yang sekarang, mulai tahun 90-an ke sini ya, itu kebalik juga, bukan debirokratisasi, bukan deregulasi, tapi malah justru re-regulasi. Re-regulasi itu artinya ya pasar itu membutuhkan kehadiran pemerintah yang besar gitu ya, campur tangan pemerintah yang banyak dalam rangka untuk menciptakan kepastian gitu ya, dalam rangka untuk mendukung kepentingan mereka. Karena ternyata dengan model deregulasi campur tangan yang minimal itu ternyata ya ekonomi nggak sehat juga. Jadi banyak ekonom dari sudut lain, ekonom yang dengan ekonomi politik atau para ilmuwan politik itu kan mengatakan bahwa yang gagal itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya government failure, tapi juga market failure. Pasar itu juga gagal. Pasar juga bisa menciptakan monopoli, monopsoni, jadi tidak hanya orang yang memonopoli produk, tapi pembeli gitu ya. Ya contohnya ya antara hubungan antara petani sama tengkulak ini kan nggak seimbang. Petani yang produsen itu ya kalah dibanding dengan tengkulak. Ini pasar itu nggak sehat itu di mana-mana, sehingga teori ceteris paribus permintaan dan penawaran itu ya jarang terjadi. Bukan karena pemerintah, tapi ya karena mereka sendiri. Wong pada dasarnya ya homo economicus itu kan setara dengan homo homini lupus. Homo homini lupus itu ya manusia itu pemangsa atas manusia yang lain. Jadi dalam dunia ekonomi itu juga ada hukum rimba juga gitu. Ya siapa yang kuat dia akan menang. Itu ya. Jadi dibutuhkan campur tangan pemerintah, terutama untuk ya lagi-lagi ini kontradiksinya sangat banyak.
termasuk untuk mengatur bagaimana kaitan ekologi dengan ekonomi. Jadi ekonomi hijau, ekonomi yang berpihak pada lingkungan dan sebagainya ini mereka juga apa namanya, supaya diatur oleh pemerintah. Termasuk ini ya, sertifikasi kayu, sertifikasi sawit, sertifikasi berbagai macam komoditas gitu ya, yang itu diikuti dengan baik oleh rezim yang lalu begitu ya. Nah, itu menimbulkan kerugian besar bagi rakyat. Jadi artinya kalau pengusaha-pengusaha besar, korporat besar itu pengen kepastian baik pada sisi ekologi, keamanan ekonomi, berbisnis dan sebagainya, tapi yang model-model begini itu malah justru menimbulkan gangguan bagi rakyat itu ya. Makanya itu kan diterobos oleh Cina, karena kalau soal aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kan sebenarnya musuh bagi rakyat. Memang menguntungkan bagi korporasi. Gitu. Nah, sekarang menarik gitu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana Presiden Jokowi itu melarang ekspor bahan-bahan baku ke Eropa dan sebagainya, itu ya dalam rangka untuk negosiasi. Jadi kalau kita mengikuti pasar dunia gitu ya artinya kita menjadi tidak berdaulat, pemerintah kita tidak berdaulat untuk rakyat. Karena itu ini menjadi penting ya di sini ya, bagaimana negara hadir, pemerintah campur tangan itu untuk siapa gitu. Ya kalau menurut para teori ekonomi ya untuk kepentingan ekonomi gitu. Ekonomi itu siapa toh? Ekonomi itu privat dan korporasi. Bukan berarti rakyat tidak berkepentingan terhadap ekonomi, salah. Gitu. Rakyat berkepentingan terhadap ekonomi, tetapi rakyat itu akan selalu dapat sisanya sisa. Cukup dengan konsep ekonomi kerakyatan yang malah justru mengisolasi rakyat. Ya, oleh karena itu ini poin ini, ekonomi politik penting ya. Jadi ekonomi rakyat, ekonomi konglomerat. Ya, jadi kalau konglomerat itu harus didukung modal, didukung regulasi yang sangat baik, didukung kepastian, didukung sertifikasi yang memastikan aman secara lingkungan gitu. Tapi kalau ekonomi rakyat ya dikasih yang kecil-kecil saja. Ya. Jadi karena katanya bagi rakyat itu kapitalisme tabu. Enggak tabu sebenarnya. Ini untuk menciptakan supaya ya rakyat itu cukup yang kecil-kecil saja lah. Jadi rakyat itu diisolasi oleh kepentingan ekonomi itu. Kalau untuk kepentingan ekonomi, ya desa, ya rakyat itu dieksploitasi. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan desa, mereka diisolasi oleh ekonomi. Dikurung, ditutup. Supaya ya mereka itu dapat yang sisanya sisa saja. Yang kecil-kecil saja gitu. Nah ini namanya ketimpangan. Ini lagi-lagi perspektif ekonomi politik untuk melihat bagaimana konsep-konsep ekonomi kapitalis, ekonomi konglomerat sama ekonomi rakyat itu ya. Ya bagaimanapun kepentingan ekonomi itu selalu bersifat publik, nggak bisa tidak. Sehingga yang namanya campur tangan negara itu sangat dibutuhkan gitu ya. Ya. Nah oleh karena itu poin ketiga yang mau saya sampaikan itu ekonomi adalah pemerintahan, pemerintahan adalah ekonomi. Ini kita melihat realitas, bukan idealisme ya. Tentu saja nanti idealisme bisa kita bangun karena dari realisme itu. Saya pernah mempelajari dari Giorgio Agamben maupun Michel Foucault ya, bahwa pemerintahan itu adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Itu namanya pemerintahan. Jadi artinya pemerintahan itu tidak hanya ngomong tentang perkantoran, ngomong tentang kelembagaan, ngomong tentang organisasi, ngomong tentang birokrasi, eksekutif, administrasi, dan sebagainya. Tapi ngomong tentang homo economicus, ngomong tentang makroekonomi. Jadi ini artinya apa? Artinya perspektif pemerintahan itu jangan mau dipisahkan dari ekonomi, dari faktor ekonomi, kepentingan ekonomi. Kalau itu memisahkan ya berarti itu disukai oleh ekonomi dan itu karena ketidakmampuan para sarjana pemerintahan untuk melihat ekonomi. Nah, ini jarang muncul dalam studi-studi pemerintahan yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Nah, karena itu ini namanya ekonomi politik lagi nih.
ya, ekonomi politik atau politik ekonomi. Ya artinya memang kalau ini sebuah metafora ya, pemerintahan itu ya sama dengan manajemen rumah tangga, sama dengan oikonomia itu. Jadi bagaimana memperoleh nafkah, memperoleh ekonomi, ya, kemudian mengatur properti, mengelola properti, hak milik, lalu bagaimana membelanjakan uangnya, baik untuk investasi maupun untuk anak-anak, untuk menambah aset dan sebagainya itu, ya begitu itu pemerintahan itu begitu. Jadi kayak rumah tangga, kayak privat gitu. Tapi tentu saja kalau kita bicara pemerintahan tidak bisa luput dari publik. Meskipun kita bicara tentang ekonomi gitu, bukan berarti kita masuk ke ranah sangat privat, ranah sangat rumah tangga banget. Nah itu pentingnya kita melihat pemerintahan itu terhadap ekonomi. Jadi jangan sampai pemerintahan ini justru hanya menjadi objek, menjadi satu titik yang kemudian itu untuk melayani kepentingan ekonomi, atau itu hanya dipandang dari sudut ekonomi. Jadi ya kita tahu betul bahwa pemerintahan itu kan muncul karena manusia berkumpul, asosiasi manusia. Dan asosiasi muncul itu karena ya tadi manusia sebagai makhluk sosial yang punya dua kemungkinan, ya kemungkinan konflik dan kemungkinan kerjasama. Kemudian manusia sebagai makhluk ekonomi, itu pastilah setiap orang itu pengen pengen kaya, pengen memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya. Tetapi ketika dia bersanding dengan tetangga sekurang-kurangnya kan dia tidak bisa secara rakus memaksimalkan utilitas, memaksimalkan pencarian modal tanpa memperhatikan yang lain. Ya, jadi artinya apa? Artinya ekonomi itu membentuk pemerintahan. Ya, artinya kan karena faktor-faktor ekonomi yang terutama publik tadi, maka dibentuklah pemerintahan. Artinya pemerintahan itu ya dibuat supaya orang itu tidak rakus. Pemerintahan itu selain diperlukan untuk mengelola sumber daya, memperbanyak property right, memperbanyak kepemilikan dan memperoleh uang yang banyak, memperoleh modal yang banyak, itu juga bermakna untuk mengendalikan supaya ada pemerataan dan keadilan. Jadi supaya ini tidak dirampas oleh segelintir orang. Itu namanya pemerintahan itu begitu. Sehingga fungsi pengaturan, pelayanan, dan perlindungan itu di satu sisi untuk mengkanalisasi kepentingan ekonomi, tapi juga membatasi terutama segelintir orang di dalam mengakumulasi kapital. Jadi pasti pemerintah itu di mana-mana, apalagi pemerintah modern sekarang itu berkepentingan untuk memperoleh uang yang banyak. Baik itu untuk devisa negara, untuk pendapatan negara misalnya, tapi juga untuk pendapatan orang banyak. Ya tentu saja banyak pengusaha yang dikasih kanalisasi lah. Silakan Anda berbisnis, ya silakan Anda memperbesar kekayaan Anda. Ini tata caranya, ini izinnya seperti ini gitu. Tapi izin yang kita berikan pada Anda itu juga bermakna untuk mengontrol supaya Anda itu tidak melakukan kerusakan lingkungan, tidak melakukan kerusakan sosial, dan Anda juga harus berbagi pada orang banyak. Entah itu dengan lapangan pekerjaan maupun corporate itu ya, CSR itu yang saya sebut sebagai sisanya sisa itu. Ya jadi ini namanya interaksi begitu. Jadi artinya ya ekonomi sebagai pemerintahan sebagai ekonomi itu maksudnya ya dialektikanya. Artinya ya kepentingan ekonomi ya jalan begitu. Artinya tidak hanya untuk rakyat jelita tapi juga untuk rakyat jelata, dan pemerintahan itu hadir ya sekali lagi dalam rangka untuk mengatur, mengurus, mengendalikan ekonomi gitu. Jadi ekonomi bisa membentuk pemerintahan seperti yang saya katakan tentang developmental government, pemerintahan yang bercorak pembangunan, artinya pemerintah yang tidak hanya berperan aktif dalam pembangunan, tetapi ya ekonomi ini membentuk wajah pemerintahan. Lalu
developmental government ini kan 11-12 dengan kapitalis government misalnya. Kalau menurut para petani kan ya pemerintah itu seharusnya tidak berdagang gitu. Tidak menjadi pedagang, tapi dalam praktek ya pemerintah itu adalah pedagang juga gitu ya. Yang akhirnya bisa mengabaikan fungsi-fungsi proteksi terhadap petani ya. Jadi hubungannya sama petani ini mengandung bisnis ini. Padahal yang diharapkan petani kan bukan bisnis, tapi ya protektor agar petaninya mandiri dan bisa berdaulat. Mungkin petani bisa mandiri ya di dalam menciptakan pupuk dan benih sendiri gitu ya. Bisa gitu. Tapi soal daulat menentukan harga gitu ya, nilai tukar itu mereka nggak bisa. Mereka butuh kehadiran pemerintah. Nah ini namanya ekonomi juga ini. Ya, jadi artinya ekonomi itu artinya tidak hanya untuk korporasi tapi juga untuk petani. Ya, jadi artinya kalau untuk korporasi ini pemerintah itu memfasilitasi menggelar karpet merah, melayani begitu, ya. Tapi kalau untuk petani ya nanti dulu mereka berdagang dengan petani gitu. Jadi bukan proteksi, ya distribusi iyalah distribusi itu meskipun ya pupuk bersubsidi itu kalau pas musim tanam itu sering tidak ada. Nah itu menjadi keluhan secara nasional di mana-mana itu. Ada juga kisah konyol ini pemerintah membantu apa namanya benih. Ada benih yang gabuk, yang kosong. Gitu. Ada juga benih kedelai yang diberikan pada musim hujan. Kedelai itu kan musim kemarau gitu ya. Nah karena musim hujan kan nggak bisa ditanam, akhirnya dibikin sayur aja untuk oleh petani itu. Jadi ini contoh-contoh realitas yang saya kira tindakan pemerintah itu akan selalu berkaitan dengan ekonomi, ya, dengan hajat hidup orang banyak itu. Sehingga oleh karena itu ini penting ya, ini saran saya kemudian ya kita di ilmu pemerintahan itu harus belajar ekonomi juga. Mulai paling tidak sekurang-kurangnya kita itu berbicara tentang teori ekonomi. Dan teori ekonomi itu nanti lebih banyak berbicara tidak hanya ekonomi soal ekonomi klasik bagaimana mencari uang yang diajarkan oleh para sarjana ekonomi, bukan begitu. Tapi ya ini kaitan antara tadi sektor privat tadi atau konglomerat pengusaha dengan rakyat dan pemerintah. Itu harus kita lihat ke sana. Jadi kita harus menggunakan ekonomi politik untuk tadi untuk mempelajari ekonomi. Jangan biarkan nanti sarjana ekonomi itu memonopoli perspektifnya untuk kepentingan ekonomi yang nanti mengeksploitasi rakyat di satu sisi dan yang kedua mengisolasi rakyat. Ya, jadi itu namanya politik ekonomi namanya ya. Jadi ekonomi politik kita lihat ya mau tidak mau ini ada interaksi antara politik dan ekonomi, relasi kekuasaan itu pada ranah ekonomi gitu ya. Artinya kita bisa melihat realitas secara kritis bagaimana kesenjangan ketimpangan itu terjadi dalam relasi antara tengkulak petani dengan pemerintah. Tapi di sisi lain kita juga bisa mengembangkan demokrasi ekonomi. Ya. Jadi nanti orang pemerintahan harus banyak berbicara tentang demokrasi ekonomi. Bukan hanya demokrasi politik, bukan hanya soal demokrasi prosedural, bukan hanya demokrasi saintifik, tapi ya bagaimana demokrasi itu bisa dibawa ke ranah ekonomi. Kalau kita ngomong tentang demokrasi ekonomi, tentu saja tidak hanya ngomong koperasi gitu ya. Sementara ini konglomerat kapitalis ada, koperasi ada gitu. Lalu koperasi itu hanya berurusan dengan ekonomi residual kan nggak menarik juga gitu. Ya demokrasi ekonomi itu artinya yang rakyat, yang korporasi rakyat, yang koperasi, yang BUMDesa ini juga bisa menjadi kapitalis dong. Dan itu butuh kehadiran pemerintah. Jadi artinya pemerintah itu sangat penting dan saya melihat literatur dari siapa namanya The Great Transformation dari Karl Polanyi gitu ya. Dia bilang bahwa ekonomi kapitalis, ekonomi pasar bebas itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tapi mereka bisa tumbuh karena campur tangan pemerintah. Ya, terutama dimulai dari Inggris, lalu berkembang di seluruh penjuru dunia gitu ya. Jadi itu
itu imajiner itu apa namanya, kata dia ekonomi pasar bebas itu sebenarnya omong kosong itu bukan sebuah ideologi, bukan apa itu, tapi ya itu ya artinya ya kepentingan ekonomi yang kemudian diciptakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini punya sumbangan besar untuk menciptakan itu tadi, apa namanya, ekonomi pasar bebas, dan kemudian ya pemerintahnya akhirnya jadi kapitalis, jadi pedagang juga begitu. Yang di Inggris dikenal sebagai merkantilisme gitu. Nah, yang kita harapkan tentu saja demokrasi ekonomi itu. Jadi konkretnya ya antara lain soal shareholding misalnya. Ya shareholding bagi saham, bagi hasil rakyat ini penting gitu ya. Sekurang-kurangnya ya kalau misalnya ini sawit ya, kalau kebun sawitnya ya 80% rakyat, 20% korporasi. Kalau pabrik pengolahan sawit 80% korporasi, 20% rakyat. Itu namanya demokrasi ekonomi itu. Itu namanya shareholding ya, bukan hanya stakeholding, bukan hanya stakeholder yang nanti hanya diajak bicara dan dikasih sisanya sisa dengan corporate social responsibility. Tapi rakyat ini ya itu harus menjadi subjek di dalam proses bisnis. Itu ya yang mungkin bisa kita lihat pada aspek bisnis kopi maupun tembakau ini ya. Makanya saya menyarankan para sarjana ilmu pemerintahan itu perlu melakukan kajian ekonomi politik terhadap sawit, karet, kopi, tembakau, tambang dan sebagainya. Penting. Jadi itu tidak hanya dikaji oleh para sarjana ekonomi. Ya, tapi karena itu saya sarankan bahwa ekonomi politik itu sebagai satu teori yang bisa kita pinjam, lalu kita dalami, kita kembangkan, kita akumulasi menjadi satu perspektif atau satu teori yang bisa dimiliki oleh ilmu pemerintahan. Saya kira demikian.